Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tangga Darurat. Dan tentunya masih bersama saya Mas Darwin, yang akan melanjutkan sebuah kisah yang ditulis oleh Widya Yasmin, yang berjudul Tiba-tiba Menjadi Menantu Konglomerat. Obrolanku terhenti saat terdengar seseorang buka pintu di ruangan tempatku berbaring. "Bella, kamu gak apa-apa kan?" tanya Pak William dengan wajah cemas. Bella hanya lemas setelah mendonorkan darahnya untuk ayahnya. "Tapi Om tahu dari mana kalau Bella ada di sini?" tanya Bunda. "Saya tahu dari Gio. Ngomong-ngomong, bagaimana kondisi Hermawan?" "Dia belum siuman," ujar Bunda dengan wajah pilu. "Bagaimana semua ini bisa terjadi padanya?" Opa William tampak cemas. "Menurut keterangan polisi, mobil suami saya menabrak pohon, dan dari hasil penyelidikan ditemukan kabel rem yang putus, seolah ada seorang yang sengaja mencelakainya." Aku membekap mulut karena terkejut saat mendengar penuturan Bunda, karena tadi ia belum sempat cerita padaku ataupun Gio. Siapakah orang yang tega melakukan itu pada ayahku? Padahal ayah adalah orang yang sangat baik. "Saya janji akan membantu kalian untuk mengusut tuntas kasus ini. Siapapun pelakunya, dia harus mendapatkan hukuman yang berat," ujar Opa. "Terima kasih ya Om, karena selalu ada untuk keluarga saya." "Kamu tidak usah sungkan, Ranti. Saya telah berjanji pada Wirawan untuk menjagamu juga Bella." Aku terharu melihat kebaikan Opa William yang menepati janjinya meskipun kakekku telah lama pergi dari dunia ini. Meskipun sebenarnya aku sedih karena belum pernah bertemu dengan kakek kandungku. Setidaknya ada Opa William yang tampaknya akan menyayangiku seperti ia menyayangi Bella. Setelah berbincang lumayan lama, Opa William meminta izin untuk melihat kondisi ayah. Lalu setelah itu ia langsung pamit, sementara aku masih menemani Bunda. "Dulu Bunda pernah dijodohkan dengan Ferdinand, ayahnya Gio. Tapi sayangnya kami tidak berjodoh," ucap Bunda setelah Opa William pulang. Mata Bunda tampak berbinar saat menyebutkan nama itu. Tampaknya ada kisah manis di antara mereka. Apakah Bunda dan ayahnya Gio pernah saling mencintai? "Iya, tapi Clara sudah lebih dulu memiliki hubungan dengan Ferdinand. Selain itu, Ferdinand lebih memilih Clara untuk menjadi istrinya dibandingkan Bunda." "Kisah Bunda gak jauh beda ya dari Bella. Hanya saja Gio malah menikahi keduanya." Bunda tertunduk pilu mendengar ucapanku. Tampak bulir bening yang akan menetes dari pelupuk matanya. Bunda sangat tahu jika Gio tidak pernah mencintai Bella. Dia menikahinya hanya karena paksaan dari opanya. Bunda menyesal telah membiarkan Bella menderita berada di rumah itu, hingga akhirnya dia meninggal dengan cara yang tragis. Air mata Bunda mengalir dengan sangat deras saat mengatakan hal itu. Saat melihat air mata Bunda yang tak berhenti mengalir, air mataku pun turut membasahi pipi. Aku sangat menyesal karena tidak sempat bertemu dengan saudara kembarku itu. Nasibnya begitu tragis. Aku harus mencari tahu siapa orang yang telah tega menghilangkan nyawanya. "Sayang, apa kamu sudah mendapatkan petunjuk tentang dalang di balik kematian Bella?" tanya Bunda tiba-tiba hingga membuyarkan lamunanku. "Aku masih mencurigai Filia, Bunda, karena ada banyak alasan baginya untuk menyingkirkan Bella. Tapi, apakah kamu ada bukti?" "Menurut kesaksian Bob Minton dan Carlota, Bella selalu membuli Filia. Bahkan, dia juga yang sengaja membuat Filia keguguran. Namun apapun yang Bella lakukan, Opa William selalu membelanya. Sepertinya karena itu, dia menyimpan dendam pada Bella." "Benarkah? Kenapa Bob Minton gak pernah cerita pada Bunda?" "Mungkin Bella yang meminta Bob Minton untuk merahasiakannya." Bunda seketika termenung mendengar ucapanku, tapi bisa kulihat wajahnya mengguratkan raut pilu.
Apa yang Bella lakukan salah. Dia tidak hanya merebut Gio dari Filia, tapi dia juga sudah menaburkan benih-benih kebencian di hati Filia. Bunda tampak terpukul saat mengetahui kenyataan itu, karena sepertinya Bunda tidak tahu dengan kepribadian Bella yang sebenarnya. Sebesar apapun luka yang ditorehkan oleh Bella, dia tidak seharusnya menyuruh orang untuk menyingkirkan Bella, ucapku. Kamu benar, Bianca. Sesalah apapun Bella, dia tidak boleh seenaknya menghilangkan nyawanya. Kamu harus terus menyelidikinya ya, agar kita bisa menjebloskan dia ke penjara. Aku mengangguk, lalu kembali saling berpelukan. Tak lama setelah itu, Gio datang menjemputku. Akhirnya Bunda menyarankan agar aku pulang terlebih dahulu, karena ayah masih belum siuman. Sayang, bagaimana kalau kita cari restoran di sekitar sini? Soalnya aku dari pagi belum makan, ujar Gio saat dalam perjalanan. Oke, kita cari restoran terdekat aja ya. Tapi kenapa sih kamu sampai gak makan segala? Hari ini banyak sekali kerjaan. Selain itu, aku juga terus memikirkan kamu juga ayah, ujar Gio. Entah mengapa, dadaku kembali berdegup kencang saat mendengar bahwa ia memikirkanku. Sadar Kirana, Gio itu mencintai Bella, bukan kamu. Gio, apapun yang terjadi, kamu gak boleh telat makan ya. Karena aku akan merasa bersalah jika terjadi apa-apa padamu. Benarkah? Ia menghentikan mobilnya, lalu menatapku lekat-lekat hingga dadaku kembali berdebar kencang. Jangan terus menatapku seperti itu. Cepat lajukan kembali mobilnya. Gio hanya tersenyum, lalu kembali melajukan mobilnya. Hingga beberapa saat kemudian, kami tiba di sebuah restoran. Kami langsung turun dari mobil. Lalu, Gio langsung mengajakku menuju resepsionis. Dan setelah itu, kami segera masuk restoran, mengikuti pelayan yang akan menunjukkan meja untuk kami. Namun tiba-tiba, langkahku terhenti saat melihat Fitri yang tengah makan bersama Bu Linda, wanita yang kutemui di bus dan nyaris menjualku pada pria hidung belang. Apa jangan-jangan Fitri bekerja padanya sebagai wanita kupu-kupu malam? Jika memang iya, pantas saja aku beberapa kali melihatnya berpakaian sangat terbuka dan tengah bergelayut mesra di tengah lelaki tua yang berbeda-beda. Kenapa sayang? Tanya Gio saat aku menghentikan langkah dan terus menatap ke arah Fitri dan juga Ibu Linda. Bisa nggak kalau kita duduk di sekitaran sini aja? Loh, tapi aku sudah pesan ruang VIP. Aku maunya di sini, Gio. Oh, ya sudah, ujarnya, lalu kembali menemui resepsionis. Sementara aku masih memantau Fitri. Tidak lama kemudian, Gio kembali. Lalu kami segera duduk di sebuah meja kosong, sedikit jauh dari tempat Fitri dan Bu Linda. Tapi aku masih bisa memantaunya. Saat Gio tengah memesan makanan, aku tetap fokus menatap seorang lelaki tua berpenampilan seperti bos besar yang datang bersama dua pengawalnya. Ia tampak menghampiri Fitri dan Bu Linda, lalu duduk bersama mereka. Beberapa menit setelah itu, Bu Linda langsung pergi. Tinggallah Fitri bersama lelaki tua itu. Sayang, kamu gak mesen makanan? Tanya Gio. Enggak, kamu aja. Aku gak lapar. Oh, oke, ujarnya. Aku kembali memantau Fitri. Kulihat lelaki tua itu mencium punggung tangan Fitri. Lalu tidak lama setelah itu, ia memberikan sebuah kotak perhiasan, hingga membuat Fitri tampak tersenyum senang dan menatapnya penuh cinta. Bagaimana bisa Fitri seperti itu, padahal dia telah menikah dan memiliki anak. Sayang, kamu kenapa sih kok diam aja? Tanya Gio hingga membuyarkan lamunanku. Aku ke toilet bentar ya. Mau ku antar? Nggak perlu Gio. Ia mengangguk. Lalu aku segera menghampiri salah satu pelayan untuk menanyakan di mana toilet. Setelah itu, bergegas menuju arah yang ditunjukkan oleh pelayan tersebut. Di dalam toilet, aku mencuci tangan sembari menatap cermin dan memikirkan tentang Fitri. Dia adalah sahabatku sejak kecil.
meskipun harus diam-diam menemuiku ketika ayah dan ibu berada di ladang. Karena aku dilarang bermain dan diberikan tugas untuk mengerjakan pekerjaan rumah yang tak ada hentinya. Selain itu, kedua orang tuanya seringkali diam-diam memberikan makanan padaku. Karena mereka tahu jika ayah dan ibu jarang memberikan makanan enak untukku. Lamunanku buyar tatkala melihat seorang wanita masuk. Kirana? Ia tampak tercengang saat melihatku. Jadi benar kamu itu Fitri? Itu? Ia tampak gelagapan. Bagaimana kamu bisa jadi seperti ini, Fit? Fitri langsung memelukku dengan erat, lalu menangis meraung-raung. Untunglah hanya ada kami berdua di tempat ini, jadi kami tak menjadi bahan perhatian. Aku terpaksa bekerja jadi pembantu di kota ini karena penghasilan suamiku yang hanya jadi kuli bangunan tak seberapa, apalagi terkadang dia menganggur. Kami bertekad untuk menabung agar memiliki rumah dan tanah sendiri. Namun, aku malah diperkosa oleh majikanku. Lalu, mengapa kamu malah menjadi anak buah Bu Linda? Maksud kamu, Mami Rosalinda? Kenapa kamu bisa mengenalnya? Ia malah balik bertanya. Aku dan dia tak sengaja bertemu di bus. Dia membantuku membayar ongkos saat aku kecopetan, bahkan menawariku untuk bekerja di tempatnya. Tapi untungnya aku langsung kabur saat mengetahui bahwa dia nyaris menjualku. Fitri hanya terdiam mendengar penuturanku. Lalu, bagaimana dengan kamu? Mengapa kamu bisa menjadi anak buahnya? Aku kembali mengulangi pertanyaanku. Saat itu, aku hendak pulang kampung. Lalu saat di perjalanan bertemu dengannya dan ditawari pekerjaan dengan gaji yang sangat besar. Awalnya aku gak tahu apa pekerjaan yang ia tawarkan, hingga akhirnya aku tahu jika aku dijadikan kupu-kupu malam. Kamu harus kabur, Fit. Kamu tak boleh terus seperti ini. Aku gak bisa, Kirana. Aku sudah bosan hidup miskin. Aku bisa bantu kamu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih halal. Dan aku janji aku akan selalu membantu kesulitanmu. Gak perlu, Kirana. Karena sekarang ada seorang konglomerat yang akan menikahiku. Bahkan dia rela membeliku dan Mami Linda. Lalu suamimu gimana? Sekarang kami sedang dalam proses perceraian. Tapi Fit, aku harus pergi, Kirana, ujarnya, lalu langsung meninggalkanku saat melihat beberapa orang memasuki toilet ini. Aku hanya menghela nafas, lalu segera bergegas kembali menemui Gio. Kok lama banget? Tanya Gio yang tampak khawatir. Tadi aku gak sengaja bertemu teman masa kecilku. Oh, lalu di mana dia sekarang? Sudah pergi, Gio. Setelah itu, aku dan Gio segera bergegas menuju mobil karena ia telah selesai makan dan membayar makanannya. Selama di mobil, aku terus memikirkan tentang Fitri, sementara Gio tampak fokus menyetir. Beberapa saat kemudian, kami telah tiba. Bagaimana kondisi ayahmu, Bella? Saya dengar dari papa, katanya ayah kamu kecelakaan. Tanya Mama Clara saat kami baru saja masuk rumah. Alhamdulillah, sudah melewati masa kritis. Ya sudah kalau gitu, segera istirahat, Gi. Gio mengangguk, lalu mengajakku ke kamar. Namun aku mengatakan bahwa aku akan ke kamar Leo terlebih dahulu. Aku sangat merasa bersalah karena akhir-akhir ini selalu sibuk dan juga melalaikan janjiku untuk mengantarnya ke sekolah. Mama jangan tinggalin Leo, Ma. Ia tampak menggigau sambil terus memanggil Bella. Kasihan sekali keponakanku itu. Dia harus kehilangan ibunya di usia sekecil itu. Gegas kubaringkan tubuh di sampingnya, lalu memeluknya dengan erat. Tiba-tiba kulihat pintu terbuka, lalu tampak Gio memasuki kamar ini. Kenapa tidur di sini, Bel? Aku mau tidur sama Leo, boleh kan? Oh, ya udah. Ia kembali menutup pintu, lalu bergegas pergi. Sementara aku kembali memeluk Leo dengan erat. Sebenarnya aku masih tidak menyangka jika ternyata Bella adalah saudara kembarku. Tapi sayang sekali nasibnya begitu tragis hingga kami tak sempat bertemu. Bianca,
Aku tersentak saat mendengar sebuah suara. Lalu saat kubuka mata, kulihat sesosok wanita dengan wajah pucat pasi tersenyum ke arahku. Sebenarnya bulu kuduku meremang saat melihat penampakannya. Namun aku harus tetap tenang karena dia adalah saudara kembarku. Bella? Bianca, tolong jaga Leo, ayah dan bunda, juga Gio, ujarnya sembari tersenyum ke arahku. Seketika air mataku berjatuhan saat mendengar ucapannya. Aku tak kuasa menahan rasa pedih saat mengingat kematiannya yang begitu tragis. Bella, katakan padaku, siapa yang telah membunuhmu, Bel? Ia hanya menggeleng. Ia lalu perlahan menghilang. Bella. Tiba-tiba aku tersentak dan menyadari bahwa semuanya hanyalah mimpi. Kok mama ada di sini? Tanya Leo yang seketika terbangun saat mendengar teriakanku. Iya sayang, mama kangen sama Leo. Yuk kita bubuk lagi. Ia mengangguk, lalu kami segera berbaring. Keesokan paginya, aku segera menyuruh Tiar untuk mengurus Leo, karena aku harus kembali ke rumah sakit. Saat memasuki kamar, kulihat Gio masih berbaring di tempat tidur. Anehnya, mengapa ia tetap tidur di kamar itu? Padahal seharusnya ia pergi ke kamar Filia. Aku mencoba melupakan rasa penasaranku, lalu bergegas mengambil pakaian ganti dan masuk ke kamar mandi. Lalu beberapa saat kemudian, aku telah selesai mandi dan juga berpakaian. Hari ini kamu mau kembali ke rumah sakit? Tanyanya sembari mengocok kedua bola matanya. Iya Gio, kamu gak perlu mengantarku jika sibuk. Aku akan tetap mengantarmu ke rumah sakit, tapi setelah itu aku langsung ke kantor ya, karena hari ini aku ada meeting penting. Aku mengangguk dan ia bergegas ke kamar mandi. Beberapa saat kemudian, setelah Gio selesai mandi dan juga berpakaian rapi, kami segera sarapan lalu bergegas ke rumah sakit. Aku akan kesini lagi ya setelah meeting selesai, ujar Gio setibanya di rumah sakit. Aku mengangguk lalu segera masuk. Sementara Gio langsung melajukan mobilnya. Sayang, ayah sudah siuman loh. Ayo kita segera menemuinya, ujar bunda yang langsung menyambut kedatanganku. Aku mengangguk, lalu kami segera masuk ke ruangan tempat ayah berbaring. Kirana? Ia menatapku dengan tatapan berbinar. Tampak kondisinya masih sangat lemah. Dia Bianca, dia putri kita yang 25 tahun menghilang, ujar bunda tiba-tiba. Bagaimana bisa? Ayah tampak tak mempercayai ucapan bunda. Dia memiliki golongan darah yang sama denganmu juga Bella, alergi yang sama dengan Bella, lalu tanda lahir di paha yang sama persis seperti tanda lahir Bianca. Putriku, akhirnya kamu kembali nak. Aku langsung meraih tangan ayah yang tampak masih lemas, lalu berulang kali menciuminya. Apa maksud kalian? Tiba-tiba kami langsung terhenyak saat melihat kedatangan Opa William. Opa? Aku terhenyak dan kaget. Sejak kapan Opa ada di sana? Opa William berjalan ke arah kami, lalu menatap tajam ke arahku. Apakah dia bukan Bella? Ia menatapku lekat-lekat dari mata kaki hingga kepala. Lalu setelah itu, ia melirik tajam ke arah ayah dan bunda yang tampak tengah kebingungan memikirkan jawaban dari pertanyaannya. Itu, bunda tampak gelagapan. Begitu pula denganku yang seketika membeku dan tak bisa berpikir apapun. Ranti, sejak lama saya menganggapmu seperti putri kandung saya sendiri. Lalu kamu Hermawan, saya menganggapmu sebagai menantu saya. Tapi mengapa kalian tega membohongi saya? Aku akan menjelaskan semuanya Om, tapi aku harap Om bisa tenang terlebih dahulu, ujar bunda. Opa William tampak menghela nafas, lalu duduk di sebuah kursi. Dia adalah Bianca, kembaran Bella yang telah lama diculik oleh pembantu juga supir saya saat masih bayi. Dia ke Jakarta karena kabur dari orang tua angkatnya yang menjodohkan dia dengan seorang lelaki tua di kampungnya. Bunda menjelaskan semuanya, sementara Opa William tampak mengernyitkan dahi. Aku dibawa oleh Mbok Minten
karena ia menyangka bahwa aku adalah Bella. Dan setibanya di rumah, aku sudah berkali-kali mengatakan bahwa aku bukan Bella, Opa. Tapi kalian semua tak ada yang mau mendengar ucapanku. Malah kalian semua terus mengatakan bahwa aku adalah Bella. Opa William tampak memegangi kepalanya sembari terus menatap tajam ke arahku. Jujur saja, aku merasa bersalah dengan semua ini karena aku telah menganggapnya sebagai kakak kandungku sendiri. Maafkan aku, Om. Aku gak bermaksud untuk membohongi Om, ujar Bunda. Lalu sejak kapan kalian mengetahui bahwa dia bukan Bella? Opa William tampak menghela nafas dan mencoba untuk tenang, lalu kembali bertanya pada Bunda. Seminggu yang lalu, Kirana atau Bianca mengatakan bahwa ia bukan Bella dan mengakui semuanya. Tetapi baru kemarin aku mengetahui bahwa ternyata dia adalah putri kandungku, Bianca. Lalu di mana Bella sekarang? Opa William tampak mulai panik. Saat mendengar pertanyaan itu, Bunda tampak tertunduk pilu. Begitu pula dengan ayah yang seketika menitikkan air mata. Bella ditemukan tak bernyawa di sebuah jurang. Apa? Opa William tampak membelalak sembari memegangi dadanya. Lalu mengapa kalian menyembunyikan semua ini? Bunda tampak semakin merasa serba salah. Tangannya meremas ujung pakaiannya sendiri, sementara napasnya terdengar tak beraturan. Sementara ayah tampak membisu sembari menatap nanar ke arah kami. Maafkan kami, Om. Kami gak sengaja merahasiakan semua ini karena kami ingin menyelidiki siapa dalang di balik kematian Bella. Maksud kalian apa? Bukankah jika kalian beritahukan semuanya pada saya dan keluarga, maka setidaknya kami bisa membantu mengusut siapa pelakunya? Mohon maaf, Opa, tapi aku curiga jika pelakunya adalah salah satu anggota keluarga Opa. Aku memberanikan diri untuk menjawab. Tiba-tiba dokter dan suster masuk hingga obrolan kami terhenti. Kami semua dipersilakan untuk keluar karena dokter harus memeriksa ayah. Selain itu, dokter mengatakan bahwa ayah masih harus banyak istirahat. Setelah itu, kami semua melanjutkan obrolan di ruang tunggu meskipun dengan suara lirih. Siapa orang yang kamu maksud? Tanya Opa William. Seketika aku terdiam. Jujur saja, tiba-tiba aku merasa ragu untuk menjawab pertanyaannya. Meskipun awalnya saya kecewa pada kalian semua, tapi saya berjanji untuk membantu menjebloskan pelaku ke penjara, siapapun dia. Mendengar ucapannya, seketika aku merasa lega, karena tampaknya ia benar-benar ada di pihak kami. Jujur saja, aku curiga pada Filia, Oma Sandra, Mama Clara juga Herdi, kecuali Gio. Aku tak merasa bahwa Gio tak mungkin mencelakai Bella, karena aku pernah mendengar ia mengatakan bahwa ia mulai mencintai Bella dengan tulus, meskipun awalnya ia menikahi Bella dengan terpaksa. Lalu, maksud kamu menyebut Sandra, Clara juga Herdi? Iya, menurut Bob Mintan, Bella sejak lama membuli Filia, sejak SMA hingga kuliah. Bahkan, Bella juga menyebabkan Filia keguguran. Mungkin itulah sebabnya Filia dendam pada Bella. Lalu mengapa kamu menyebut Sandra, Clara juga Herdi? Kemungkinan Oma Sandra dan Mama Clara merasa cemburu karena Opa selalu membela aku. Bahkan mengatakan bahwa aku akan mendapatkan bagian warisan terbanyak. Jadi bisa saja jika mereka berniat melenyapkanku. Oh, jadi maksudmu mereka menyuruh Herdi mencelakaimu? Aku gak bisa memastikan, Opa. Tapi aku merasa Herdi selalu menatapku aneh. Selain itu, gelagatnya selalu mencurigakan. Baiklah Bella. Bianca, Om. Bunda menyela ucapan Opa. Baik Bianca, saya akan mendukungmu menyelidiki pelakunya. Saya janji, saya akan percayai semua ucapanmu. Karena walau bagaimanapun, kamu juga cucu kandung Wirawan. Senyumku mengembang saat mendengar ucapannya. Lalu aku segera menggenggam erat tangannya. Terima kasih ya Om William, karena Om selalu ada untuk keluarga kami, ujar Bunda. Kalian jangan sungkan-sungkan, karena saya sudah menganggap kalian sebagai keluarga saya sendiri. Setelah itu Pak William pamit. Sementara aku kembali ke ruangan ayah. Aku masih ingin menghabiskan waktu dengannya, menyuapinya makan,
juga mengobrol banyak hal dengannya. Maafkan ayah ya nak, karena ayah tak langsung mengenalimu saat pertama kali kamu datang ke dalam kehidupan kami, ujarnya dengan wajah pilu. Ayah harus segera sembuh ya, karena aku ingin menghabiskan waktu bersama ayah dan bunda. Bianca, kamu harus segera menemukan siapa pelakunya ya, agar Bella bisa beristirahat dengan tenang, ujar bunda. Aku janji bunda. Setelah itu kami berpelukan. Lalu tiba-tiba Gio datang dan mengajakku pulang. Untung saja ia tak sempat mendengar obrolan kami. Lalu setelah itu kami segera pulang. Bella, bagaimana jika kita mampir dulu buat makan? Soalnya ada hal penting yang ingin aku bicarakan. Aku mengangguk. Lalu Gio segera melanjutkan mobilnya menuju restoran terdekat. Setibanya di sebuah restoran, Gio membukakan pintu mobilnya untukku. Semakin hari, sikapnya tampak sangat manis, seolah ia sama sekali tak peduli dengan keputusan Opa William yang hanya memberikan bagian warisan yang sedikit untuknya dibandingkan dengan Bella. Sayang, ayo, ujarnya sembari mengulurkan tangannya. Aku mengangguk lalu turun dari mobil. Setelah itu, Gio mengajakku ke sebuah ruangan VIP yang telah dirias dengan sangat romantis, seolah semuanya memang telah dipersiapkan sebelumnya. Silahkan Tuan Putri, ujarnya sembari menyiapkan kursi untukku. Sikapnya yang begitu manis seketika membuat perasaanku tak menentu. Lalu tidak lama setelah itu, beberapa pelayan datang untuk menghidangkan makanan yang tampaknya memang telah dipesan oleh Gio. Ini ada apa sebenarnya Gio? Aku mulai salah tingkah dan merasa bingung. Tiba-tiba, ia berlutut lalu menyerahkan sebuah cincin berlian yang tampak begitu indah. Bella, terimalah cincin ini sebagai simbol perasaanku padamu. Jujur saja, kini aku benar-benar jatuh cinta padamu. Bahkan kamu selalu mengganggu pikiranku dimanapun aku berada. Kamu ini apa-apaan Gio? Bukankah kita sudah menikah? Aku mencoba menyadarkan perasaanku, karena pasti semua yang Gio ucapkan itu untuk Bella, bukan untukku. Gio hanya tersenyum sembari memakaikan cincin berlian itu di jari manisku. Bella, aku minta maaf ya jika dulu pernah menikahimu karena Opa. Tapi kini aku benar-benar mencintaimu. Bahkan aku akan menceraikan Filia, lalu menjadikanmu satu-satunya ratu di hatiku. Apa? Menceraikan Filia? Iya, kenapa? Kamu pasti seneng kan jika aku melakukannya? Jujur saja, aku sudah tak lagi mencintainya, karena kini hanya kamu yang memenuhi perasaanku. Aku terdiam, dadaku berdebar kencang saat mendengar semua perkataannya. Siapa yang dia cintai, Bella atau aku? Entah mengapa aku berharap Gio mengatakannya untukku, bukan untuk Bella. Maafkan aku Bella, karena aku sudah mencintai suamimu. Kamu jangan menceraikan Filia. Loh, tapi bukankah selama ini kamu sangat menginginkan itu? Aku terdiam. Sebenarnya aku sangat senang jika Gio menceraikan Filia. Namun, dia harus tetap berada di rumah itu selama masa penyelidikan. Gio, sebenarnya saat itu aku dicelakai oleh seorang. Gio tampak terhenyak saat mendengar ucapanku. Maksud kamu apa, Bel? Aku memang belum mengingat semuanya, tapi aku ingat saat seorang lelaki nyaris membunuhku. Lalu dia mendorong tubuhku ke jurang. Dia bukan perampok, karena yang dia incar adalah nyawaku. Bel, kenapa kamu gak mengatakannya saat pertama kali datang ke rumah? Mungkin aku dan Opa akan melaporkan semuanya pada polisi, biar pelakunya segera tertangkap. Entah mengapa, aku merasa curiga pada Filia. Hah? Filia? Gio terdiam saat aku mengatakan itu. Entah apa yang ia pikirkan. Itulah alasannya aku menginginkan Filia tetap berada di rumahmu sampai aku mendapatkan bukti bahwa dia adalah pelakunya. Maafkan aku, Bella. Maaf, karena aku telah menikahi Filia hingga kamu harus mengalami hal tragis. Tapi syukurlah kalau kamu bisa selamat dan kembali padaku. Gio langsung memelukku dengan erat, sementara aku hanya terdiam tanpa bisa melepaskan pelukannya.
Kulihat mata Gio berkaca-kaca. Tampaknya apa yang ia katakan tulus dari lubuk hatinya. Andai saja dia tahu bahwa Bella telah tiada. Setelah itu, kami menyelesaikan makan malam kami, lalu segera pulang. Dan setibanya di rumah, Gio langsung mengajakku ke kamar. Namun tiba-tiba, Opa datang menghampiri kami. "Kamu tidak bisa tidur sekamar dengan Bella," ucapnya tiba-tiba. Aku mengerti apa yang ia maksud. Justru, aku sangat senang dengan keputusannya. Karena jujur saja, aku sangat takut jika terus-menerus satu kamar bersama Gio. "Maksud apa? Kami ini suami istri. Masa gak boleh sekamar?" "Tunggu Bella mengingat semuanya. Biarkan untuk sementara waktu kalian tidur terpisah dulu." "Baiklah kalau gitu, aku akan tidur di kamar tamu," ujar Gio. "Kenapa kamu tidak tidur di kamar Filia?" "Sebaiknya kamu tidur bersama Filia, sekalian menyelidikinya," bisikku. Gio mengangguk dengan wajah terpaksa, lalu menatapku dengan tatapan kecewa. Setelah itu, ia langsung bergegas pergi. "Kamu juga harus istirahat ya Bella," ujar Opa William. Aku mengangguk, lalu segera ke kamar. Setelah membersihkan diri dan berganti pakaian, aku langsung membaringkan tubuh. Tiba-tiba tenggorokanku terasa kering. Maka kuputuskan untuk beranjak mengambil air terlebih dahulu. Tiba-tiba kulihat Gio dan Mama Clara berjalan sembari celingukan menuju ruang kerja Gio. Gelagat mereka tampak mencurigakan. Maka kuputuskan untuk mengikutinya. Keduanya masuk ke ruangan tersebut, lalu mengunci pintu. Sementara aku berdiri di luar, sembari menempelkan telinga di pintu. "Bagaimana? Kamu sudah melaksanakan perintah Mama untuk mengajak Bella dinner romantis?" Aku terkejut saat mendengar ucapan Mama Clara. Rupanya, dinner semalam itu atas perintah darinya. "Sudah Mah, malah aku memberikan cincin berlian untuk Bella," terdengar suara jawaban dari Gio. "Lalu, apa tanggapan Bella?" "Dia seneng Mah." "Bagus, nanti malam kamu ajak dinner lagi ya, dinner romantis. Lalu suruh dia untuk menandatangani surat perpindahan saham miliknya menjadi milikmu." "Maaf Mah, tapi surat itu sudah kurobek. Aku mencintai Bella dengan tulus Mah. Selain itu, aku sudah tidak peduli dengan saham milik Bella." Aku terhenyak mendengar jawaban Gio. Rupanya ia benar-benar telah mencintai Bella dengan sangat tulus. Terdengar suara tamparan. "Jangan bodoh kamu Gio. Kamu harus menuruti semua keinginan Mama untuk menguasai semua harta opamu, lalu hidup bahagia dengan istrimu Filia." "Maaf Mah, aku tidak bisa. Aku lebih memilih Bella Mah. Bahkan, aku akan menceraikan Filia." Obrolan mereka terdengar semakin sengit. Lalu, aku memutuskan untuk segera pergi meninggalkan tempat itu dan bergegas mengambil air minum lalu kembali ke kamar. Beberapa saat kemudian, setelah kembali ke kamar, aku segera membaringkan tubuh. Kini orang yang patut kucurigai sebagai pembunuh Bella adalah Mama Clara dan Filia, karena keduanya memiliki alasan yang kuat untuk menghilangkan Bella dari dunia ini. Keesokannya, pagi-pagi sekali, Gio telah pergi ke kantor tanpa sarapan atau berpamitan padaku. Sementara Opa William tak juga keluar dari kamar. Bahkan ia meminta Carlota untuk mengantarkan sarapan ke kamarnya. "Leo sayang, Mama Filia membuatkan nasi goreng sosis untuk Leo. Nasi goreng ini dibuat dengan cinta." Kulihat Filia menghidangkan sepiring nasi goreng yang dihias dengan sosis yang dibentuk love. Lalu di tengahnya diberi telur ceplok. "Mah, aku mau nasi goreng yang dibuat oleh Mama," ujar Leo sembari menoleh ke arahku dan mengabaikan Filia yang tengah memegangi sepiring nasi goreng yang telah ia buat. "Makan saja nasi goreng yang dimasak Mama Filia. Kasihan, dia sudah repot-repot masak untuk Leo," ujarku. "Aku takut diracun Mah," ujarnya, spontan hingga membuat Filia tampak terhenyak. "Kamu coba dulu Filia," ujarku. Filia menatapku dengan wajah sendu, lalu mulai menyuapkan 1 sendok nasi goreng tersebut ke mulutnya. "Mama Filia sayang sama Leo. Mana mungkin Mama menyakiti Leo." Ia memasang wajah mengibah. Leo menatapku lekat-lekat,
Sorot matanya seolah mengisyaratkan jika ia tengah meminta izin kepadaku. Aku langsung mengangguk. Lalu Leo meraih nasi goreng tersebut dan juga memakannya. Sementara Mama Clara tampak fokus sarapan tanpa mau mengeluarkan sepatah kata pun. Sementara sorot matanya terus menatap tajam ke arahku. Leo sayang, nanti Mama Filia yang akan antar Leo ke sekolah ya. Filia tampak terus mencoba mengambil hati Leo. Mah, aku mau diantar sama Mama. Leo malah melirik ke arahku. Iya sayang, Mama akan mengantarmu. Kamu pasti puas kan Bella? Pasti dalam hati kamu sedang merasa menang dan mengataku loser. Aku terenyang mendengar ucapan Filia. Begitu pula Oma Sandra dan Mama Clara. Maksud kamu apa sih? Kamu telah membuatku kehilangan bayiku. Lalu kamu merebut cinta Gio. Dan sekarang kamu membuat Leo membenciku. Puas kamu Bella? Tidak seharusnya kamu bicara seperti itu di depan Leo, ujar Oma Clara. Biarkan saja Oma, biar Leo tahu seberapa jahat mamanya itu. Dia adalah pembuli yang suka menindas orang lemah, bahkan sejak kami kuliah. Jangan bicara sembarangan kamu. Aku mencoba untuk menghentikannya saat Leo menatapku dengan tatapan penuh tanya. Iya, memang kenyataannya seperti itu dia. Karena kedua orang tuanya terlalu sibuk bekerja, jadi dia kurang didikan, ujar Mama Clara sembari tersenyum sinis. Leo sayang, ayo kita berangkat sekolah. Aku langsung mengajak Leo pergi, sementara Filia dan Mama Clara tampak masih menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Untunglah Leo mau menuruti ucapanku tanpa protes. Lalu tiba-tiba Tiar mengikuti kami sembari membawa tas Leo. Setelah itu kami bergegas menemui Pak Jono yang tengah bersiap di dekat mobil. Hari ini Non Bella mengantar Den Leo ke sekolah, tanyanya. Iya Pak. Aku segera masuk bersama Leo dan Tiar. Lalu Pak Jono segera melajukan mobil. Mama sudah beli kado buat aku belum? Tanya Leo saat dalam perjalanan. Kado? Seketika aku langsung mengernyitkan dahi. Seminggu lagi Leo ulang tahun Non, ujar Tiar. Iya Leo, nanti rencananya setelah mengantar Leo ke sekolah, Mama akan membeli kado buatmu, ujarku. Terima kasih Mama, ujarnya sembari memelukku dengan erat. Aku langsung tersenyum ke arah Tiar. Untunglah dia mau memberitahuku bahwa tidak lama lagi Leo ulang tahun. Beberapa saat kemudian, kami telah tiba di sekolah Leo. Lalu setelah ia masuk kelas, aku segera mengajak Pak Jono ke mall. Aku mengelilingi toko mainan, mencari hadiah terbaik dan termahal untuk Leo. Saat tengah celingukan, tiba-tiba aku bertabrakan dengan seorang. Aduh, maaf, ujar laki itu sembari menunduk. Dan saat mengangkat kepalanya, seketika aku langsung terhenyak saat mengetahui bahwa dia adalah ayah angkatku. Kirana, akhirnya ayah menemukanmu, ujarnya sembari mencengkram tanganku. Lepaskan aku ayah. Aku mencoba untuk melepaskan diri. Situasi ini begitu sulit bagiku, karena jika aku minta tolong pada Pak Jono, maka identitasku akan terbongkar. Kirana, ayah mohon, pulanglah nak, karena kalau tidak, maka ayah akan dibunuh oleh Juragan Karta. Ayah jahat. Ayah tak memikirkan perasaanku. Lihatlah ini, luka lebam di wajah ayah. Setiap hari ayah selalu dipukuli oleh Juragan Karta karena kamu gak mau menikah dengannya. Kenapa ayah gak melaporkan pada kepala desa saja? Gak bisa Kirana. Ayah dan ibumu sudah terlanjur menghabiskan uang darinya sebesar 60 juta. Maaf ayah, maaf, aku gak bisa. Ayah dan ibu, tanggung saja semua perbuatan kalian. Karena pasti uang itu kalian gunakan untuk Ratih, Ratna dan Rani. Kirana, kamu akan saya kasih dua pilihan. Ikut ayah pulang, atau kamu harus bekerja dengan Fitri, karena dia mau membayarkan hutang kami. Apa ayah bilang? Bekerja dengan Fitri? Apa ayah tahu kalau dia itu seorang kupu-kupu malam? Ayah gak peduli, ujarnya sembari mencengkram tanganku. Ayah tenang dulu.
Sebenarnya, sekarang aku sudah memiliki orang tua angkat yang kaya raya. Mereka akan memberi berapapun uang yang kuminta, meski 200 juta sekalipun. Benarkah? Matanya seketika terbinar ketika mendengar uang 200 juta. Tentu saja, Ayah. Ayah angkatku itu langsung melepaskanku. Lalu aku segera menelpon Bunda. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dan dari saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyampaikan cerita. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.